사실은 괜찮다고 생각하지만 때로는 열받죠. 때로는 제가 이렇게 고생해서 잘 하고 있는데 저게 쓸데없는 소리 하고 있네 할 때는 속으로 하지만 saja respect, apresiasi bahwa Sinteyong memperhatikan kritikan yang saya sampaikan selama ini. Martin Paes bisa main, here we go. Ya sudah resmi ya, Martin Paes bisa main di timnas, bisa nanti main di ronde ketiga, dan ini udah resmi di Instagramnya Erick Thohir, Pak Erick Thohir. Ya teman-teman, kabar gembira buat timnas sepak bola Indonesia. Tadi teman-teman barusan Pak Erick Thohir dalam Instagramnya mengumumkan bahwa Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia. Jadi setelah serangkaian percobaan panjang, kemudian usaha yang panjang, ya sidang di CAS, akhirnya FIFA mengizinkan Martin Paes untuk membela timnas Indonesia. Ini sungguh kabar-kabar yang sangat menggembirakan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Selamat datang Martin Paes di tim nasional Indonesia. Ini yang dari dulu kita tunggu-tunggu, prosesnya lama banget bikin kepala ngilu. Berdiri di tiang gawang, untuk jadi kiper andalan. Well bilang masa kalian tega ngeliat Hernando jadi kiper cadangan. Gak apa-apa, namanya sepak bola. Ambil ilmunya, ambil pengalamannya. Semoga kita asik ronde berikutnya. Tapi dia masih mengatakan hal yang tak berguna. Siapa yang bilang? Here we go. Paes bisa bela Indonesia di kualifikasi nanti. Jadi informasi ini resmi dari akun Instagramnya Pak Erick Thohir. Di sini diinformasikan bahwa Paes bisa membela Indonesia untuk kualifikasi ronde ketiga nanti. Ya, jadi kalian bisa ngelihat di sini Pak Erick Thohir mengatakan setelah proses yang cukup panjang, akhirnya Paes resmi bisa membela Indonesia di kualifikasi ronde ketiga nanti. Ini kan kabar yang kalian tunggu-tunggu. Gimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow. Martin Paes bisa main, here we go. Ya sudah resmi ya, Martin Paes bisa main di timnas, bisa nanti main di ronde ketiga, dan ini udah resmi di Instagramnya Erick Thohir, Pak Erick Thohir. Ini 10 menit yang lalu ya, sekarang 16.45, bener-bener dadakan banget cuy. Gue kira nggak ada info positif gitu katanya. Dan ya dimana kita tuh butuh banget kiper seperti Martin Paes ini ya, dan akhirnya drama kelar, kita bisa melihat. Aduh sedih juga loh. Asli kita tuh kemarin dibikin berharap, akhirnya harapan kita terjadi juga. Yes! Jujur gue udah gak sabar lihat Martin Paes nepis tendangan Arab Saudi. Dan ya, Martin Paes udah pasti masuk squad ya. Jadi list squad Garuda Calling pasti masuk ya. Dan ini kayaknya nunggu keputusan Martin Paes dulu ya kali ya. Jadi abis keputusan Martin Paes ditentuin, langsung Garuda Calling, langsung di post tuh pemanggilan pemainnya. Sengaja banget nih. Ya sudah fix, dan menurut gua ini pemain kita butuhkan banget. Menurut kalian gimana? Menurut gua mah butuh banget cuy, Martin Paes gila. Messi cuy ditepis sama dia. Dan ya alhamdulillah sudah dapat Martin Paes. Dan gimana kalau Ole Romeni? Kita tunggu kabarnya ke depan. Kalau gua pribadi sih pengen banget ya Ole Romeni. Ya Allah, itu bagus banget main cuy. Gimana kalau menurut kalian? Langsung aja komen, dan kita harus apresiasi ke PSSI ya, yang jajarannya yang udah ngebantu. Wah gokil, udah bener-bener gokil lah. Intinya the best PSSI sekarang mah. Jangan lupa follow gue untuk info timnas selanjutnya. Let's go. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Alhamdulillah, sekali lagi gua bilang ya, Alhamdulillah. Akhirnya keputusan hasil sidang Martin Paes sudah keluar ya guys ya. Di-upload dari akun Instagramnya Pak Erick Thohir. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat
memperkuat tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Alhamdulillah guys, alhamdulillah ya Allah, ini kabar baik bagi seluruh supporter timnas Indonesia, bagi seluruh warga negara Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harapkan, kita doakan Martin Paes dapat membawa timnas Indonesia bermain ke Piala Dunia 2026 dan bisa meningkatkan potensi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Gue punya kabar berita baik sekali pada sore hari ini. Kalian udah menanti-nantikan dari tanggal 15 kemarin setelah tahu kalau sidang CAS Martin Paes itu diumumkan hari ini. Ini baru aja diposting sama Pak Erick Thohir beberapa menit yang lalu. Langsung gue screenshot. Captionnya nih kayak gini. Jadi dipastikan kalau Martin Paes bisa membela Indonesia untuk round 3 bulan September nanti. Kita tinggal nunggu pengumuman dari squad STY. Mungkin hari ini atau mungkin besok. Ya, kita tunggu pengumuman dari STY soal pemanggilan Martin Paes. Ya, yang jelas Martin Paes sudah fix bisa membela timnas Indonesia. Saya pikir pastilah nanti Martin Paes akan dipanggil, teman-teman. Kemudian ada kabar yang cukup lucu, teman-teman ya. Sekian lama Sintayong tidak pernah membalas apa yang dilakukan oleh Bung Toel. Akhirnya Sintayong juga membalas juga ya. Membalas kritikan dari Bung Toel ya. Ini lucu banget, teman-teman. Kita lihat sama-sama ya. 좋죠. 우리 인도네시아 말하는 우리 통역들이 그런 걸 보고합니다. 보고하기 때문에 알고는 있고요. 그렇지만 그런 부분들도 있어야 그런 발전이 있다고 생각하고요. 100% 저를 다 좋아하진 않을 거 아닙니까? 어느 구성원이 되더라도 저한테 100% 가지면 그거는 혼자서 독불 체제가 될 수밖에 없는 위치고, 그래서 그런 분들이 좀 자유롭게 비판하는 것도 사실은 괜찮다고 생각하지만 때로는 열받죠. 때로는 제가 이렇게 고생해서 잘 하고 있는데 저기 설득쇼를 하고 있네 할 때는 속으로 하지만 별로 그렇게 개의치 않습니다. Judulnya Sintayong sebut kritik Bung Toel sangat penting. Lalu saya simak, saya baca, dan saya pikir saya perlu menanggapi. Yang pertama tentu saja respect, apresiasi bahwa Sintayong memperhatikan kritikan yang saya sampaikan selama ini dan bisa menangkap, menanggapi, menerima itu dengan positif. Nah loh, Sintayong mengomentari langsung terkait dengan kritikan-kritikan yang kerap hadir kepada dirinya. Sebenarnya kalau kritikan itu nggak ada masalah ya, kita juga harus kritis juga kepada apa yang misalkan kekurangan dari coach Sintayong, itu juga kita harus kritis, nggak boleh tutup mata gitu dengan kritikan. Seperti yang dikatakan STY, kalau semua orang muji dia itu nanti dia jadi otoriter gitu kan ya. Dia otoriter. Cuman kritikan itu harus ada dasarnya dan juga bersifat fair, ya bersifat objektif. Jangan kritikan itu malah kayaknya tuh personal banget gitu. Ketika pelatih lain yang menangani timnas nih kayaknya nggak ada omongan sama sekali, nggak ada pendapat sama sekali, nggak ada huru hara sama sekali. Tapi ketika giliran STY itu kayaknya tuh langsung gitu, langsung apa-apa dikomentari. Nah ini yang tidak boleh. Jadi bahkan STY sampai bilang saya sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik, tapi ia masih mengatakan hal-hal yang tak berguna. Betul, seperti yang kita tahu kritikan-kritikan itu sebenarnya bukan kritikan, yang lebih ke nyinyir aja. Ya beda dengan kritikan-kritikan itu ada poinnya, ada dasarnya, ada solusinya. Kalau dia nggak ada, ya cuman nyinyir-nyinyir aja. Oke, segitu. Nggak ada Toel juga nggak ada Rame. Ya biarilah dia kritik sampai berbusa mulutnya. Tapi yang jelas kita hari ini kita gembira karena Martin Paes sudah bisa membela timnas kita. Tinggal menunggu panggilan dari Sintayong. Siapa lagi ya berikutnya? Bisa saja Oli Romney, Kevin Dick, atau siapa lagi? Yang jelas timnas Indonesia semakin kuat. Itu yang kita harapkan untuk mengarungi laga kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026. Senang sekali rasanya, teman-teman. Mungkin kegembiraan ini saya yakin juga dirasakan oleh kalian semua para pecinta timnas Indonesia. Semangat, bravo!